Secara bahasa, at-tabayyun memiliki arti mencari kejelasan tentang suatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas benar permasalahannya. Di era digital saat ini, informasi apapun bisa kita dapatkan dengan cepat dan mudah. Setiap hari, kita dibombardir dengan banyaknya informasi, dan seringkali informasi itu belum jelas asal-usulnya, serta isinya belum tentu valid dan benar. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita bisa menyikapinya dengan tabayun terlebih dahulu, sebelum mempercayai beritanya. Ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk senantiasa bersikap tabayun ketika menerima suatu berita. Perintah ini tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Tabayun dapat dilakukan dalam dua hal. Pertama, tabayun dilakukan pada pembawa berita. Perlu dicari informasi apakah pembawa berita itu bisa dipercaya atau tidak. Kedua, tabayun pada isi berita. Apakah isi berita atau informasinya benar atau tidak. Seorang muslim yang mengamalkan tabayun tidak akan tergesa-gesa menyebarkan informasi yang belum bisa ia pastikan kebenarannya. Ia akan mencari tahu dari berbagai sumber mengenai informasi tersebut. Jika tidak, ia akan berdiam diri dan tidak terjerumus pada lingkaran informasi yang diragukan kebenarannya. Sebagaimana tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kajian teori penelitian yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Alauddin, ada 6 metode atau tata cara bertabayun. Pertama, mengembalikan permasalahan kepada Allah, Rasul, dan orang yang pandai. Kedua, bertanya atau berdiskusi dengan orang yang menjadi objek dalam masalah tersebut. Ketiga, memusatkan perhatian dengan baik, merujuk kembali permasalahan jika ternyata belum jelas. Keempat, mengambil pengalaman dan perhatian selama menjalin kehidupan dan pergaulan. Kelima, mempertemukan dua pihak yang bertikai bila menghukum dan mengadili. Kemudian yang keenam, mendengarkan secara langsung dari orang yang menjadi objek lebih dari satu kali antara waktu yang lama. Selanjutnya, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengamalkan tabayun. Yang pertama adalah menghindari fitnah. Seperti masalah yang menimpa Aisyah radhiyallahu an, ia telah dituduh dengan tuduhan palsu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Isi tuduhan itu adalah bahwa Aisyah radhiyallahu an telah berbuat selingkuh dengan seseorang lelaki bernama Sofwan bin Mu'attal. Padahal, tak sedikit pun Aisyah melakukan tindakan tercela tersebut. Namun karena gencarnya Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan kebohongan itu, sehingga ada beberapa orang penduduk Madinah yang tanpa tabayun ikut menyebarkan berita bohong tersebut. Masa ini membuat Aisyah begitu terpengaruh dan membuatnya menjadi stres, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang mensucikan kembali Aisyah dari segala tujuan keji tersebut. Kemudian manfaat kedua adalah menghilangkan kesalahpahaman. Tabayun akan menghilangkan kesalahpahaman antar sesama karena segala permasalahan telah diketahui duduk perkaranya bersama-sama. Kemudian dengan tabayun, informasi yang diberikan valid. Karena informasi sudah dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Jika berita itu benar adanya, bolehlah disampaikan kepada orang lain. Jika tidak benar, jangan justru ikut menyebarkan berita bohong. Informasi yang salah dapat merusak hubungan yang sudah dibangun sejak lama. Demikianlah kutum singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga materi saya yang saya sampaikan dapat menjadi catatan amalan serta pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.